Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Tolong share juga videonya ke semua sosmed kalian, agar makin rame dan lebih bersemangat lagi bahas cerita menarik. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi. Mending langsung kita gaskan cuy. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun yang telah mengetahui tujuan Abby, akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan aliansinya. Tentu hal ini juga membuat Abby sangat senang, mengingat dia begitu sangat mengidolakan Kim Tae-hyun. Bahkan dia dengan polosnya meminta tanda tangan, yang sontak membuat Kim Tae-hyun berpikiran, apakah keputusannya sudah tepat? Beberapa saat kemudian, ia pun pergi keluar untuk menerima telepon dari ketua asosiasi. Ketua sempat bertanya tentang urusannya di Nigeria. Ia menjawab urusannya sudah selesai dan akan segera kembali ke Korea. Ketua yang saat ini sedang menyaksikan berita, lantas kembali bertanya, apakah Kim Tae-hyun sudah melihat berita? Dan Kim Tae-hyun yang belum melihatnya, tentu penasaran dengan berita tersebut. Lalu ketua mengatakan bahwa dirinya memiliki kabar buruk, yang mana para perusahaan farmasi di Amerika yang sedang mengerjakan vaksin wabah Gray, kini telah hancur akibat serangan teroris Qasim Ahmetov. Lagi-lagi usaha mereka untuk membuat vaksin kembali dihancurkan. Kini tidak ada cara bagi mereka untuk melawan para teroris licik itu. Mendengar kabar tersebut, Kim Tae-hyun memutuskan untuk secepatnya kembali. Ia tidak menduga para kriminal itu akan menggunakan segala cara untuk menghentikan pembuatan vaksin. Itu artinya Korea Selatan tidak memiliki pilihan selain membuat vaksin sendiri. Tapi hal itu juga akan memakan waktu lama. Untuk mempercepat proses pembuatan, Korea membutuhkan sampel kunci untuk membuat vaksin. Wabah Gray dari Gray Venom. Dan monster itu adalah salah satu ciptaan Demon King Beelzebub. Dan sumber kekuatannya pastilah ada pada Beelzebub. Ia rasa sudah saatnya untuk bertemu dengan Duke yang baru. Beberapa saat pun kini telah berlalu. Dan Kim Tae-hyun sekarang telah sampai di Kastil Rosaria. Di sana dia menceritakan langsung tentang pertemuannya dengan Abby, yang merupakan kontraktor Dragon Lord Kaechelin. Menurut penilaiannya, tidak seperti kontraktor Orgal atau Beelzebub. Kontraktor yang ini sepertinya bisa diajak berbicara. Tapi menurut Ratu Tobrut, tetap saja mereka harus berhati-hati, karena Grenduk tidak membuat kontrak hanya demi bersenang-senang. Mendengar perkataan barusan, dia yang sangat penasaran lantas bertanya, alasan kenapa para Grenduk membuat kontrak. Lalu Ratu Tobrut menjelaskan, makhluk dengan peringkat setinggi Grenduk tidak bisa menyeberangi abyss. Sama seperti makhluk dari alam atas tidak bisa menyerbu alam bawah. Semua itu akibat mantra yang ditaruh oleh King. Tapi ada satu cara untuk melewatinya, yaitu dengan mengambil wujud melalui kontraktor, seperti yang sudah pernah Kim Tae-hyun lihat. Kontraktor seorang Grenduk bertindak sebagai pengintai mereka di dimensi lain, serta sebagai jalur untuk campur tangan langsung dalam situasi darurat. Dan alasan para Grenduk tertarik pada manusia ketimbang wilayah mereka sendiri, tidak lain ingin menjadi King yang menguasai seluruh abyss. Mengingat King yang hilang merupakan manusia dari bumi. Bumi adalah tempat dengan potensi tidak diketahui bagi para Grenduk, sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Jadi meski kontraktor itu terlihat berpihak dengan manusia, tidak ada jaminan Kaechelin tidak akan terlibat. Mungkin sudah rencana mereka sejak awal untuk mengirim kontraktornya kepada Kim Tae-hyun. Tentu hal ini merupakan peringatan agar Kim Tae-hyun tetap berhati-hati. Rosaria lantas bertanya, apakah persoalan di bumi sudah selesai? Kim Tae-hyun pun menjawab, masih ada api yang harus ia padamkan. Ia berniat menemui Grenduk Beelzebub untuk melakukan kerjasama atau setidaknya mengambil satu bagian dari tubuhnya. Seperti halnya memasang lonceng pada kucing. Meski dalam kasus ini, kucing itu adalah lalat, dan Kim Tae-hyun ingin mengambil sepotong anggota tubuh asli seorang Grenduk. Meskipun tidak memungkinkan untuk pergi bersama dan membantu Kim Tae-hyun, dirinya memiliki satu cara untuk melumpuhkan lalat itu. Apakah Kim Tae-hyun ingat saat pertama kali mereka bertemu? Waktu itu ia mengaduk ingatan tertentu dalam pikiran Kim Tae-hyun, yang dengan ceroboh menantang dirinya, dan Kim Tae-hyun tentu mengetahui. Ingatan itu merupakan sebuah trauma yang pernah ia alami. Gunakan trauma untuk menciptakan celah. Begitulah cara mengalahkan Beelzebub. Mendengar cara tersebut, Kim Tae-hyun sempat tidak menduga. Bahkan seorang Grenduk memiliki trauma cukup besar, hingga mengungkapkan kelemahannya.
Tapi kalau itu Rosaria tentu masih mungkin. Sedangkan dirinya ragu, kemampuan hipnotisnya akan bisa mengganggu pikiran seorang Grand Duke. Mendengar keraguannya itu, Ratu Tobrut mengajaknya untuk berpindah ke tempat latihan. Ia akan melatih Kim Tae-hyun agar kemampuannya menjadi lebih kuat. Sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin, yang tentunya ini kali pertama Kim Tae-hyun menginjakan kakinya di tempat itu. Cermin di sekeliling mereka berguna sebagai pemecah kekuatan magis. Dan di tempat itu, otoritas Ratu Tobrut akan semakin diperkuat. Tanpa memberi banyak penjelasan, Ratu Tobrut langsung memunculkan suatu ilusi yang terlihat begitu nyata bagi Kim Tae-hyun. Asmodeus, sosok monster tingkat tinggi, yang tentu sangat familiar bagi Kim Tae-hyun, hingga membuat dia heran mengapa monster itu bisa datang ke sana. Di tengah situasi yang tidak bisa Kim Tae-hyun pahami, ia mencoba untuk tenang dan menghindari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Meski ia sudah mencapai level di mana ia bisa mengalahkan monster tingkat tinggi, tapi Asmodeus adalah sosok yang mungkin bisa saja menghabisinya di kehidupan sebelum regresi. Menghadapinya kembali, seketika memunculkan rasa takut yang dulu pernah dirasakan, bahkan sampai membuatnya gemetar, seolah perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun dia yang belum menyadari bahwa itu hanyalah ilusi sempat tidak mengerti. Mengapa Ratu Tobrut malah mengabaikan penyusup yang masuk ke sana? Sedangkan Ratu Tobrut hanya memperingatkan agar Kim Tae-hyun tidak lengah tanpa menjelaskan yang sebenarnya. Dan hal ini membuat dia semakin kebingungan, sampai-sampai dia tidak sadar sebuah serangan tengah melesat ke arahnya, sehingga serangan itu langsung menghantam dan menghempaskannya dengan sangat kuat. Setelah dihantam dengan cukup keras, barulah dia menyadari bahwa semua itu hanya ilusi. Ratu Tobrut pun membenarkan bahwa semua itu cuma ilusi di dalam ruang pribadinya dan Asmodeus hanyalah trauma yang terpanggil. Tapi Kim Tae-hyun juga tidak boleh lengah, karena pertarungan ini adalah pertarungan tekad, bukan tentang sebesar apa kekuatan. Yang menentukan kemenangan ialah sekuat apa pikiran Kim Tae-hyun. Yang mereka lakukan adalah memperkuat mental Kim Tae-hyun. Seseorang yang tidak memiliki mental kuat sebaiknya tidak berpikir bisa mengendalikan pikiran orang lain. Mendengar semua penjelasan Ratu Tobrut, dia pun akhirnya mengerti dengan tujuannya sekarang. Ia akan menghadapinya dengan serius, tanpa menganggap sebagai ilusi. Selain itu, ia juga ingin menghadapinya lagi. Sembari menangkis semua serangan yang mengarah kepadanya, dia mengatakan dengan lantang bahwa dirinya tidak lagi lemah seperti dulu. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergerak cepat, menahan dan menghindari setiap serangan dari keenam tangan Asmodeus yang juga cepat serta begitu akurat. Dan begitu ada celah untuk menyerang, ia langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan serangan telak. Di saat yang sama dia juga mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan monster itu saat ini juga. Melepaskan memori masa lalu yang kelam, kemudian melangkah maju untuk mencapai sang king. Tatapan mata yang awalnya memperlihatkan ketakutan akan masa lalu, kini berubah menjadi tatapan tajam yang seakan menyimpan rasa dendam yang begitu kuat. Bahkan dia tanpa ragu memberikan serangan yang sangat kuat demi membalas dendamnya itu, hingga serangannya sontak menghabisi Asmodeus dalam sekejap. Ratu Tobrut yang menyaksikannya pun sempat memuji kerja keras Kim Tae-hyun, karena begitulah caranya menghadapi sesuatu seperti Asmodeus. Menurutnya sekarang Kim Tae-hyun tentu sudah mengerti prinsipnya. Jadi selanjutnya dia akan menghadapi Ikmun dan melanjutkan latihannya tanpa beristirahat. Ia yang terlihat bersemangat dalam latihan ini langsung meminta Rosaria untuk menyuruhnya maju kapan saja. Dan semangatnya itu tentu membuat Ratu Tobrut semakin bangga pada kontraktornya. Sembari menyaksikan pertarungan inten menghadapi ilusi Ikmun, Ratu Tobrut terus memberikan arahan agar Kim Tae-hyun dapat mengendalikan pikirannya ketika bertarung. Jika pikiran pertama terbentuk, tubuh juga akan mengikutinya. Saat latihan ini selesai tidak hanya pikiran, tapi tubuh Kim Tae-hyun juga akan jadi lebih kuat. Namun karena mereka menggunakan imajinasi mental Kim Tae-hyun, ia sudah mengira jika doppelganger juga pasti akan muncul. Ia harap doppelganger tidak mengganggu latihannya, karena dia juga pasti ingin Kim Tae-hyun tumbuh lebih kuat. Tapi menurut doppelganger, untuk perang yang akan datang, pertumbuhan tidak hanya harus dari sumber original. Bahkan dia juga menyebut Ratu Tobrut sebagai Grand Duke terlemah. Sebutan itu pun seketika memancing amarahnya, hingga dia langsung menantang doppelganger untuk mencoba kekuatannya. Dan doppelganger pun dengan senang hati menerima tantangan itu.
Sementara di tempat lain, Presiden grup Taesan mengatakan pada seseorang bahwa Asosiasi Cina akan memakai semua koneksinya untuk membantu grup Taesan berdiri di Cina, dan mereka akan menggerakkan relasi sebanyak mungkin. Orang bertudung itu pun mengatakan, Cina tidak seperti Asosiasi Korea yang hanya mencoba menahan semuanya. Taesan akan menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk naik menjadi perusahaan global di Cina. Dia lantas bertanya, haruskah dirinya berterima kasih? Tetapi orang itu menolak dan menyuruhnya untuk mempercepat rencana mereka karena ia juga sudah menggerakkan Qasim sebagai distraksi. Orang itu juga memerintahkannya untuk segera membuat vaksin Grey sebagai rencana awal mereka, dan tentunya dia akan langsung membuatnya. Tapi dia sempat merasa cemas dengan keadaan orang itu. Sembari berbalik dia menjawab bahwa dirinya hampir selesai beradaptasi. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa orang ini? Kembali pada Kim Tae-hyun, yang mana saat ini dia tengah melanjutkan latihannya. Dan sekarang lawannya adalah ilusi dari Orgal. Walaupun cuman ilusi, kepribadian dan aura buasnya sama persis dengan yang asli. Sampai membuat pertarungan ini terasa seakan nyata bagi Kim Tae-hyun. Bahkan kekuatan yang dikeluarkannya juga hampir setara dengan yang asli. Tetapi kali ini Kim Tae-hyun sudah terbiasa dengan gaya bertarungnya. Ia juga sudah memiliki kekuatan yang bisa dikatakan cukup untuk mengalahkan ilusi itu dan memperkecil perbedaan kekuatan dengan yang asli. Setelah beradu pukulan dan memberikan pukulan telak pada lawan, ia langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi ilusi organ dengan authority milik Igmun, sehingga ia akhirnya berhasil menumbangkannya. Kim Tae-hyun sempat berpikir, sebelumnya sama sekali tidak punya kesempatan untuk beradu dengan Orgal, tapi kali ini ia bahkan bisa memukulnya. Tentu ia sadar itu hanyalah ilusi, jadi pastinya berbeda dengan kenyataan. Tapi semua pengalaman bertarung yang didapat dari latihan ini tidak akan hilang. Jadi ini masih bermanfaat. Walaupun hanya sekedar simulasi, tapi ini sudah cukup. Dan ia tidak akan mengusulkan sesuatu yang tidak berguna pada Ratu Tobrut. Dirinya akan terus maju dan akan terus bertambah kuat. Ucapnya sembari tersenyum ke arah Ratu Tobrut. Tetapi di sana justru tidak ada siapapun yang melihat latihannya. Sampai ia kebingungan kemana perginya Rosaria. Dan kemudian Rosaria muncul di sudut lain, sembari memberikan sedikit pujian atas latihannya yang berjalan lancar. Melihat kemunculannya yang secara mendadak, sempat membuat Kim Tae-hyun sedikit kesal dan menganggap Ratu Tobrut bosan melihat latihannya. Tapi Ratu Tobrut mengatakan, tidak seperti yang Kim Tae-hyun pikirkan. Ia cuma pergi untuk menangani sesuatu. Karena Kim Tae-hyun mengalahkan dua duk setelah Asmodeus, pastilah kekuatan mentalnya sudah lebih kuat, dan wadah Kim Tae-hyun juga sudah cukup berkembang. Jadi dirinya akan memberikan hadiah atas kerja kerasnya itu. Mendengarnya pun tentu sudah membuat ia penasaran mengenai hadiah apa yang akan didapat dari Ratu Tobrut. Namun secara tidak terduga dan tidak disangka, Ratu Tobrut langsung memberikannya sebuah kecupan hangat yang seketika membuat jiwa barbarnya semakin meronta-ronta. Tapi jangan salah paham dulu cuy, karena ini merupakan cara Ratu Tobrut untuk meningkatkan skill hipnotis yang dimiliki oleh Kim Tae-hyun. Sehingga skill hipnotisnya telah berevolusi menjadi ataraksia. Adapun kecupannya bisa kita anggap sebagai bonus. Setelah melakukan hal ini, Ratu Tobrut mengatakan, dengan kekuatan yang baru saja ia berikan, Kim Tae-hyun bahkan bisa menunjukkan ilusi yang terasa hidup kepada Beelzebub. Kemudian, Kim Tae-hyun memutuskan untuk segera pergi ke wilayah Beelzebub, walaupun tanpa ditemani oleh Ratu Tobrut. Sebenarnya dia juga merasa tidak enak mengirimnya seorang diri, tapi doppelganger selalu ada bersama Kim Tae-hyun. Jadi seharusnya tidak ada yang perlu ia cemaskan. Dengan keadaan tubuhnya yang sekarat, pastinya cuman akan menjadi beban. Sebelumnya ia juga sengaja menciptakan ruang ilusi terpisah untuk bertarung menghadapi doppelganger, lantaran ia tidak ingin latihan Kim Tae-hyun terganggu. Ia akui, perbedaan kekuatan doppelganger bisa dikatakan setara, bahkan sejak awal sudah sekuat Grand Duke, tidak mungkin bagi dia untuk jadi lebih kuat. Ia juga berasumsi bahwa sang raja pasti meninggalkan satu kekuatan jahat di belakang. Beberapa saat kemudian, Kim Tae-hyun akhirnya telah sampai ke perbatasan wilayah Beelzebub, dan kedatangannya itu pastilah tidak luput dari pengawasan para monster di sana. Dan hal ini merupakan sesuatu yang bagus bagi Kim Tae-hyun, yang tidak mengetahui di mana harus menemukan Beelzebub, akan lebih cepat untuk menemukan tempatnya, dengan cara membuat sedikit keributan. Dan seperti yang ia perkirakan,
Keributan itu langsung memancing dua bawahan Beelzebub datang ke sana untuk mencari pelakunya. Begitu mendekat, salah satu monster sontak merasa aneh sekaligus heran lantaran dia mencium bau demon pada diri Kim Tae-hyun. Yang satunya juga tentu mencium bau yang sama, sehingga membuat mereka terus bertanya-tanya, mengapa manusia memiliki bau sleep demon? Tapi karena mereka sedang lapar dan tidak memiliki waktu untuk berlama-lama, salah satunya pun langsung bergegas untuk menangkapnya. Dan karena kecerobohannya itu, justru membuat satu tangannya terpotong sebelum sempat menjangkau Kim Tae-hyun. Setelah menebas tangan monster itu, Kim Tae-hyun naik ke atas kepalanya dan hendak mengancam agar mereka membawa dirinya menemui Beelzebub. Sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain menuruti Kim Tae-hyun dan membawanya secepat mungkin. Sesampainya di sana, Beelzebub ternyata sudah mengetahui bahwa Kim Tae-hyun adalah sang kunci, walaupun ini merupakan kali pertama mereka bertemu. Hanya dengan mencium baunya saja, ia bisa tahu kalau Kim Tae-hyun adalah sang kunci. Padahal waktu lalu si Kasim gagal memburunya. Tapi siapa sangka, sang kunci malah datang dengan sendirinya. Dia penasaran, apakah Kim Tae-hyun datang untuk menaklukkan dirinya, seperti yang dilakukan pada Ikmun. Tentu Kim Tae-hyun membenarkan tebakannya itu. Tapi ada hal lain yang ingin ia lakukan. Karena bawahan Beelzebub Venom sudah menyebar wabah yang membuat bumi menderita. Jadi ia harap Beelzebub mau bekerja sama untuk membersihkannya tanpa pertarungan. Mendengar itu Beelzebub lantas tertawa. Dia mengatakan perang ras akan segera tiba. Tapi Kim Tae-hyun datang secara langsung menuju kematian. Hanya untuk meminta hal seperti itu. Sungguh manusia sangatlah lemah. Ia rasa harus berterima kasih pada Raja Abyss. Karena mempunyai kunci selemah Kim Tae-hyun, itu hanya membuat dirinya semakin mudah untuk merebut tahta King. Mengapa dirinya harus bekerja sama dengan spesies lebih rendah? Ia justru berharap manusia jatuh lebih dalam ke kematian, wabah keputusasaan, dan bertarung satu sama lain. Dengan begitu, ia akan menjadi Demon King. Perkataan angkuh itu pun dia anggap sebagai keputusan bahwa Beelzebub tidak ingin bekerja sama. Maka ia akan menggunakan sedikit paksaan, ucap Kim Tae-hyun sembari menggunakan kekuatannya. Akan tetapi kekuatan yang dia keluarkan justru malah ditertawakan oleh Beelzebub karena di matanya kekuatan itu sangatlah lemah. Namun dia seketika terkejut begitu melihat yang menggunakan kekuatan itu bukan Kim Tae-hyun, melainkan entitas yang sangat dia takuti, yaitu King Sang Raja Abyss. Serangga menjijikan, apa kau masih menyimpang dari jalan kebenaran? Perkataan yang dulu pernah King katakan, kini terdengar kembali ke telinganya. Beberapa waktu lalu, Ratu Tobrut pernah menjelaskan bahwa Beelzebub dulu memberontak dan melawan King dengan Duk generasi sebelumnya. Tapi setelah dikalahkan, Beelzebub memohon ampunan dan mempertahankan posisi sebagai Duk. Jadi Kim Tae-hyun harus menggunakan ketakutan Beelzebub sebagai keuntungan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ratu Tobrut, Beelzebub seketika bersujud kepada King, seolah dihadapkan dengan kekuatan yang kapan saja bisa merenggut nyawanya. Padahal, tanpa Beelzebub ketahui, dia saat ini sedang berada di bawah pengaruh kemampuan Atarxia, kekuatan ilusi yang memanipulasi trauma yang pernah dialaminya. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.